Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Kita masuk healthcare, ya ada beberapa saham, ya kayaknya sih akhir-akhir tahun banyak yang pilek ya kan, karena musim hujan gitu kan. Kita coba cek ya beberapa sahamnya ya. Di sini kurang lebih ada 3 tambah 3 6 tambah 3 9 ya, kurang lebih ada 9 saham, kurang lebih ada 9 saham ya. Kita cek dulu dari KLBF teman-teman. Yang pertama, nah untuk KLBF ya gimana ya, ini kayaknya masih belum direspon gitu kan. Ups, bentar. Ini dikunci kah? Bentar nih. Oke. Bentar. Bentar nih. Nah nih, udah cakep nih. Nah, oke. Nah, Nah, KLBF ya. KLBF pantau 1200 ya teman-teman. Kenapa kalau 1200 ya dia bisa stay lagi di atas ya untuk klaim di 1240 ya, maka potensi naiknya masih besar nih. Tapi kalau misalnya ternyata per hari Senin dia drop lagi nih, nah teman-teman lihat nih, ini kan kalau kita perpanjang trennya kan, oh ini ada dua ya. Nah ini kalau kita perpanjang trennya kan ini masih jatuhnya dia memang sudah break dari structure-nya ya, dari channeling down dia itu bisa udah break the structure. Tapi ya balik lagi nih, kalau dia tiba-tiba down lagi turun ke bawah, nah maka berarti ada yang namanya nggak kuat ya dia untuk 1200 berarti ya. Kita cek MA-nya. Nah, MA-nya, nah ini yang penting nih di sini nih. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kalau dia nggak bisa klaim MA10 ya, jadi moving average khususnya MA100 itu adalah MA yang si malakama gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia gini, kalau misalnya let's say ini MA ya, ini MA, terus kita cek nih misalnya, bentar, ini di sini, terus aku coba pakai merah. Oke, nah jadi kalau misalnya nih harga nih ya, dia kena MA 100 terus naik ke atas, nah mengalah mantul. Nah ini ibaratnya si MA 100 itu biasanya ngasih momentum gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nyentuh dan mantul, ini biasa mantulnya akan kenceng gitu ya. Dia dapat momentum keras untuk naik. Tapi di sisi lain sama nih, kalau misalnya dia harganya lagi turun gitu kan, dan nggak kuat malah nembus MA 100, nah ini biasa turunnya juga akan jauh gitu ya. Jadi MA itu si malakama lah, karena ya kalau dari perhitungan kan rata-rata 100 hari gitu ya, rata-rata 100 hari. Kalau di bawah rata-rata 100 hari biasanya itu turunnya akan kenceng gitu kalau dia berhasil crossing MA 100 gitu ya. Nah jadi ya ini nih yang harus diantisipasi gitu ya, dalam artian untuk si KLBF. Ini kan dia kelihatan nih, ini nggak mampu untuk bertahan ataupun dia klaim lagi area MA 100. Jadi apa? Pantau dulu nih. Itu ya, wait and see dulu. Kalau misalnya dia drop ke bawah, maka ada potensi ke next supportnya ya di 1160. Tapi kalau ternyata dia kuat, nah ini berarti dikasih momentum yang lumayan kuat nih dari si KLBF gitu. Jadi lumayan lah. Itu ya. Nah. Kita cek apanya nih? Kita cek KLBF ya. Nah. Ini cakep nih. Nah, ini ber-KLBF gak sih? Ini buangan gede. Nah, nih. Ini kenapa kelihatan kecil ya? Karena ini perbandingan dari MSCI, teman-teman ya. Jadi, waktu 12... Enggak sih, ini enggak MSCI sih. Oh, bulan 11. Nah, nih ya. KLBF ya. KLBF waktu di tanggal 24, nah ada buangan nih 700M. Nih kagak tahu nih duit siapa 700M ya. Pokoknya ada buangan lah 700M lah. Dari sini ya, kelihatan. Ini spike gede ke bawah. And then teman-teman lihat, oke mas, ternyata dari tanggal 10 kalau kita hitung-hitung nih ya, secara kasat mata ya tinggal 8, tambahin 8 tambah 12, 20 tambah 2 ya, kurang lebih 50M kan buangannya. Nah, ini kalau dilihat-lihat lagi, oh iya nih mas, ada 46M, ada 46M inflow ya. Kalau di total-total kan secara kasat mata lah, ini kan kelihatan masih akum gitu ya. Dan kita ngelihat juga
khususnya seminggu terakhir gitu kan. Oh iya nih, ada buangan barang tapi dia akum lagi. Tandanya apa? Oh iya nih, KLBF cakep nih gitu ya. Asingnya kembali masuk. Nah, karena di sini lumayan jomplang ya, dari outflow 7M, nah terus kita ngelihat dia ada inflow 16M. Nah, kita tinggal lihat KLBF siapa ya yang akum ya gitu. Kaget nih sebulan. Coba 24. Nah, kita cek teman-teman. Oh, ternyata yang masuk di hari kemarin ada ZP, aku, CC, DH. DH ini siapa ya? Kayak kenal ya. Oh, Sinarmas. DH, BK sama KJ. Oke, BK sama KJ kecil. Gedean masuk ZP sama AK, tapi AK-nya kelihatan trading ya. Nah, OD, DXYU. Oke, OD, DXYU, SQ. Kayak ini nggak bisa ngambil kesimpulan ya. Terus kita lihat asingnya banyak masuk. Ini yang hold kayaknya lebih banyak si ZP ya, tapi distribusinya lumayan nih ke ZP, AK, dan CC ya. Untuk volume buy-nya mereka yang pegang. Itu sama nextnya si BK lah. Kita coba cek seminggu ya. Dari tanggal 22 kita pengen cek ada mereka grow nggak. Oh ternyata dari seminggu. Nah KZ mulai play nih. KZ, AK, ZP, BK. Spesifiknya lebih ke KZ ya. Karena KZ hold nih, nggak ada buang. DH, YU, oke cakep ya. Cakep. Terus mundur lagi 15. KZ belum. Nah KZ hold ya. KZ hold, lihat dari volumenya. Akunya masih ada sisa barang, RX hold, BB juga hold nih, buangannya kecil. LG juga, coba kita mundurin lagi tanggal 8 ya. Tanggal 8, KZ masih hold. BK, nah AK buang barang berarti tadi ya. AK udah mulai buang barang, yang masih hold ternyata ada KZ. BK juga udah mulai buang barang tapi masih ada, lumayan gede volumenya. Sama RX, tinggal kita lihat yang buang barang ada, CC, ya buang barang CC, ZP, DX, AG. Nah kita lihat, kita samakan dengan strukturnya nih, kita lihat. Kita lihat berarti fokus dari 1 Desember nih. Kalau di sini masih banyak yang akum, berarti tandanya cakep ya. Jadi kalau misalnya kita ambil dari tanggal 1 Desember, kita lihat KZ pegang sangat banyak ya. KZ pegang 1 juta lot. Itu berarti KZ ngumpulin nih dari tanggal 1. 1 sampai 24 KZ pegang banyak ya. KZ sama RX. Jadi ini asik nih. KZ sama RX pegang barang. Kalau mereka pegang barang sebenarnya buat swing asik tuh. Nah, buang barang siapa? CC, ZP, DX, BK. Nah, ini kan nggak bisa ngambil kesimpulan ya, karena tukeran barang kan asing sama asing. Tinggal dilihat aja nih. Retailnya di mana? Nah, positioningnya itu yang penting. Retailnya di mana? Ya kita cek coba di sini. YUIF, XL ya, XL. Nggak ada ya, sejauh mata memandang kita nggak kelihatan ya. Cuma XL doang yang kelihatan, kayak sepi sih. XC, XL, biasa mana nih? Nggak ada lah, jauh lah dia ya. Itu jadi tanggal 1 ya kita udah tahu nih kerjaannya siapa yang ngumpulin KLBF. Di sini ada RX dan KZ ya, ada KZ. Nah, jadi apa? Jadi ya tinggal kita cek nih. Dari 12 nih, dari yang angkat di sini siapa gitu kan. 1130 ya. Dari 11 Desember ya, kita coba cek spesifik tanggal 11 Desember. Nah, sampai tanggal 24, nah ini KZ sama AK beli nih. Enggak sih, ini enggak spesifik beli, karena ada buangan, jadi KZ masih ada akumulasi lah di situ ya. Sama si RX nih. Nah, yang jualan kita cek. CC, DX, ZP, AG, XL, YP, XC. Jadi kalau shifting dari 11 sampai 24 kita lihat di sini ada perubahan ya dari retail yang sudah mulai buang. Jadi ini tinggal dipantau nih, kira-kira dia sampai daerah mana ya. Kalau sampai 1160 terus mantul lagi ya ini area yang cakep gitu ya. Gitu. Jadi udah tahu lah, oh ya ini salah satu yang bisa dipantau ya untuk CKL BF. Gitu ya. Oke. Ini cakep ya gengs ya, cakep ya, lumayan ya, mantap. Untuk KLBF set ya, KLBF aja lama kita bahas ya, apa. Yang penting at least teman-teman dapat gitu ya. Nah, Mika nih. Mika ya, nextnya Mika. Apakah si Mika ini cakep? Nah, ini biasa nih. Ini MA100 ya kalau kita lihat flat ya di sini ya. Ya range 2400 gitu kan, 2470. Nah, teman-teman lihat dari 2670 ya dia dibawa turun ke bawah.
Kita tinggal lihat levelnya seberapa sih si bro ini gitu kan. Ini cakep banget nih. Ini cakep ya. Nah, kita tahu nih. Kita tahu ini area bagus, kita bikin jadi lancar biar aku bisa dapet area cakep gitu ya. Kalau sampai bawah ditarik enggak ya, kurang. Enggak lah. Oh iya, ini kayaknya kita harus ngambil sedikit ke bawah ya biar dapat areanya bagus. Ini coba kita nyalain lagi. Wait. Ini di sini sampai di mari. Ini cakep banget nih. Berarti ini MA5 sama 0,5 sama 0,618-nya kena nih kayaknya nih. Iya cakep ya. Nice banget. Nah, jadi untuk si Bentar. Coba aku matiin MA dulu ya. Bentar teman-teman. Mas Emon matiin MA dulu, coba tak cek dulu. Ini karena banyak shadow-nya ya, jadi agak susah. Bentar. Iya nih. Oke banget nih. Ini sampai bawah. Iya, tarik ini ya. Nah, berarti kalau ambil mingguannya itu posisinya dari sini ya, dari 2460 sama, ini tak dilihat dulu. Di sini sama, ini kurang lebihnya di sini ya. Ntar ya. Nah, oke. Daily. Terus cek lagi. Nah, oke. Ini areanya bagus nih. Nah, ini cakep nih. Nah, ini baru bener nih. Di tuning dulu ya. Oke, 2450. Nah, jadi teman-teman ngeliat nih. Oke, kita send to back. Nah, jadi kita ngeliat sebenarnya si yang namanya Mika ini ya, proporsinya lumayan oke lah untuk turunnya ya. Jadi dia naik sekitar 20% ya dari Agustus, baru koreksi lagi 11%. Dan teman-teman ngeliat nih. Nah, ini kan area mantul ya, cakep ya. 0,5 sampai 0,6. Nah, apakah ada potensi naik ya? Sebenarnya ini bisa nih. Tapi ya pantau dulu ya. Kita lihat gimana movementnya. Nah, ini kan agak pusing, nggak apa-apa ya. Apa-apa, pusing-pusing dikit. Nah, kalau kita gedein lagi, nah di sini teman-teman bisa ngeliat nih. Ini tak mundurin gitu ya. Nah, untuk si yang namanya Mika di sini nih, ini kalau dia bisa klaim ya 2400-nya plus EMA 100-nya dapat boosting momentum ya. Jadi kalau misalnya kita ngomonginnya secara teknikal, ini MA5 MA10 udah kemakan ya. Dari crossing sama candle terakhir 24. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, dia klaim lagi mungkin daerah 2480 something. Ini sebenarnya area entry yang sangat oke. Golden position atau golden moment lah di sini ya. Kenapa? Karena stochastic flow-nya juga GC ya. Jadi teman-teman lihat semua teknikalnya ngarahnya ke atas gitu. Itu cakep lah ya. Ini cakep nih. Apalagi di sini kita ngelihat ya nggak kemana-mana ya untuk si Mika, khususnya di MA 100 ya, nggak bergerak banyak. Terus ini juga memang crossing dari Fibo 0,618 ya, 2450. Jadi oke lah, ini posisi entry yang lumayan menarik gitu ya. Terus kita cek foreign flow-nya ya. Foreign flow-nya untuk si Mika. Nah, tapi sayangnya flow-nya masih kurang oke nih. Itu ya, kita lihat tanggal 23, 24 masih ada outflow. Tapi ya tanggal 19-nya outflow gede ya, baru dua-duanya inflow gitu ya. Jadi masih kurang stabil lah gitu ya. Paling nggak tinggal kita cek aja untuk si Mika. Itu tinggal kita cek dari 22 dulu ya, 22 sampai 24. Oke, nah LG, BK, YU, NI, PD. Nah ini volumenya kecil. Jadi agak susah teman-teman yang masuk di Mika ya. Buang barangnya YP, XL, XC. Cakep gak? Cakep. Tanggal 15. LG lagi ya. Ada mengguyur lagi ya. LG, PD, XL. BK, ZP kurang menarik. Tanggal 1. LG, RX, PD, XL. Nah ini tipis-tipis teman-teman ya. Ini kita belum lihat ada liquidity ya. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman consider untuk masuk, ya benar-benar teman-teman ngelihat ini sebagai technical, ya technical aja gitu ya. Secara technical ini bagus, tapi inflow-nya kurang gitu ya. Jadi kan kalau misalnya checkbox ya, nah ini tinggal terakhir inflow-nya kurang bagus.
Tapi overall ya dari 3 ini ya udah lumayan gitu. Sama memang dari segi momentum juga udah cakep. Gitu sih. Tuh ya. Jadi ya tergantung teman-teman lagi nih. Kalau mau entry ya silahkan. Tapi nanti perhatikan ya, seandainya teman-teman ngelihat harganya itu dibawa turun, ya consider 2380 ini sebagai area support seandainya analisanya itu tidak direspon oleh market ya, antisipasi untuk penurunan sampai ke 2380 gitu ya untuk si Ika. Ya ini tinggal tunggu out inflow aja lah, ini kayaknya bisa lah 2026 ya gitu. Oke. Sido ya, nextnya Sido nih yang membosankan juga gitu ya. Sido tinggal teman-teman lihat lagi, oh Sido nih. Nah, Sido dilihat nih, oh 560-nya reject nih. Jebret gitu kan, turun. Terus dilihat lagi, oh iya nih 535-nya ya, ini ada potensi untuk turun lagi nggak? Oh ini ada nih, gitu ya. Nih, tapi Mas ini ada demand nih di sini nih. Nah, ini yang agak sulit nih di sini ya analisanya. Nah, kalau dia bisa tetap close di atas MA100 ya ini bagus sebenarnya untuk dia kembali klaim lagi ke 560. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman lihat dia drop di bawah MA100 ya, MA100, MA5, MA10, nah cek lagi nih momentum secara stokastik slow itu udah capek, dia udah lelah, sudah sangat overbought. Jadi ada potensi untuk turun ke bawah gitu ya. Dicek foreign flow-nya cakep nggak? Kalau nggak cakep ya begitulah Sido muncul ya. Tuh. Nah, sebenarnya teman-teman tahu Sido ini akumnya udah lama. Tapi itu tadi ya kalau misalnya harganya belum mau direspon naik, kita mau ngomong apa gitu teman-teman. Gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih gitu untuk si Sido. Tinggal dicek dulu aja Sido siapa yang masuk dari tanggal 1 sampai 24. Ya ini kalau teman-teman lihat ada aku YU, UA, SQ, RX, XL. Ya kurang lah sebenarnya, ada YU juga. Jadi sebenarnya apakah bagus ya, ini sebenarnya bagus gitu ya buat teman-teman yang bejo lah, buat yang apa namanya, buat yang kalau ngehold saham suka lama ya bisa nih masuk Sido ya, karena orang-orang sabar lah di sini ya. Kalau nggak sabar ya nggak cocok mungkin ya. Kenapa? Karena ya memang di sini secara teknikal ya cakep ya, ini cakep gitu, ini trennya masih naik gitu kan. Tapi ini tadi kalau teman-teman kagak sabar ya bukan karakternya untuk masuk di Sido gitu ya. Nih, ya pelan-pelan lah, lama ya dia ya. Gitu. Ya kurang lebih gitulah. Tapi ya kalau di sini kayaknya sih posisinya masih akan ada potensi untuk sedikit koreksi atau dia mungkin sideways ya di range 535. Ya ini wajar lah. Karena kan besok sepi juga ya, Senin dan Selasa ya. Oke? Kurang lebih gitu aja untuk Sido, PYFA next-nya. Nah, ini PYFA kurang ya. Patah tren ya, teman-teman ya. Patah tren yang pertama, and then rejection-nya juga lumayan gede nih dari mana nih? Nah, dari 525. Nah, ini next targetnya kemana? Ke 45 berapa nih? 458 nih. Ya, 458. Jadi hati-hati dulu di sini, jangan langsung masuk. Biarin aja dia dulu kalau turun. Kenapa? Karena ini turunnya benar-benar, nah ini benar-benar structure break nih di sini ya. Breakdown, jebret. Nah, gitu ya. Di hati-hati dulu ya, meskipun kalau teman-teman lihat. Nah, ini apalagi nih? Lihat nih. Jadi teman-teman lihat ntar deh, tak hilangin dulu. Nah, jadi teman-teman lihat biar clean ya. Ini di sini, nah lihat nih. Lihat ketika MA-nya semuanya berseteru gitu kan. Nah, crossing ke bawah semua. Lihat apa yang terjadi, harganya turun ke bawah. Jadi di sini udah valid ya untuk downtrendnya, ini valid based on MA. And then teman-teman ngelihat memang stochastic slow ngasih tahu ini udah oversold. Tapi ya itu tadi, kalau trennya masih mau ke bawah, ya udah stochastic slow ada mentoknya juga gitu ya. Ada room of error-nya lah dia ya. Ada errornya juga lah dia ya. Gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya masih ke bawah ya udah pantau dulu aja. Nanti kalau misalnya udah mulai agak bottom, baru teman-teman entry-nya di situ gitu ya. Jadi jangan catching the falling knife. Habis itu juga kita cek PYFA. Kalau buang, nah hati-hati. Nah ini kan masih kelihatan nih buang ya. Terus cek juga untuk buangannya dari tanggal 11 Desember sampai sekarang relatif masih banyak buang gitu ya. Jadi apa? Jadi hati-hati dulu. Coba kita lihat PYFA sekilas. Udah jelas XL, XC, YP.
Absolute Cinema gitu ya. Mereka sobat-sobat yang sangat-sangat luar biasa ya, dari bulan Desember sudah pasti gitu kan. Yang buang siapa, ada Mamang Guyur, Kang Guyur LG juga ada, AI sama YJ gitu ya. Yang pasti udah kelihatan nih XL XCYP. Dah Absolute Cinema gitu ya. Jadi masih akan turun teman-teman. Pantau dulu ya, di skip dulu untuk si PIFA gitu. Jadi hopefully jangan ada yang nyangkut ya di PIFA ya teman-teman ya. Gitu. Oke. Next, TSPC ya, Silo TSPC. Nah. TSPC juga ini 0,6 nih, satunya diriku ambil dari mana ya? Sini. Oke, TSPC 2670 atau 2660 dah. 2660, oke. Dia naik lagi. Retest, drop ya. Nah, oke. TSPC ya, TSPC naik dari 2100 sampai sini ya, 39% kurang lebih sampai 3 November dari 11 Agustus, kurang lebih berarti kurang lebih 3 bulan ya. Nah, ini yang menarik gini. Kalau si bro ini bisa koreksi ke 2660 ya, ini koreksi sehat ya teman-teman ya di sini ya. Gitu. Nah, tapi ini pantau dulu nih. Ini kan ternyata harganya reject nih ya, 2910. Nah, kalau dia nanti jebol ke 2660, nah ini yang kurang bagus gitu ya. Tandanya memang trennya nggak kuat. Nah, tapi pantau lagi nih. Kita coba cek dari MA ya. Nah, MA-nya crossing ini ke bawah nih. Ya, di bawah. Jadi apakah ada potensi turun? Ini juga cukup besar untuk potensi turun. Cek juga momentum stochastic slow-nya juga. Nah, ini lumayan lebar ke bawah ya. Jadi potensi turun itu ada. Tapi teman-teman ya, selama yang namanya si TSPC itu masih ada di atas angka 2660, sebenarnya ya tetap potensi dia untuk naik tetap ada gitu ya. Paling kalau mau dibikin satu area minor support gitu ya. Nah, ini tak kasih satu harga di berapa nih? 2720. Jadi kalau dia ya at least sideway lah ya 2720. Nah, ini masih bagus lah untuk naik. Kenapa? Karena ya kita bisa ngeliat di sini higher low lah untuk minor time frame ya. Gitu, untuk minor time frame-nya kita masih lihat dia masih naik nih. Tapi seandainya dia tiba-tiba putar balik, nah sorry, apa manual aja 2720 ya. Jadi kalau misalnya nanti ngelihat wah mas ternyata drop nih di bawah sini ya, ini kurang bagus jadinya ya gitu. Tapi ya paling penting kita lihat foreign flow-nya dulu. Foreign flow-nya dulu kita lihat SPC. Nah, masih rata-rata buang. Jadi apa, wait and see dulu untuk TSPC ya. Kurang menarik. Belum menarik. Gitu ya. Yang kita cek lagi untuk TSPC. TSPC. Nah, ini kurang lah, sepi juga kan. Buang barangnya AK selama sebulan ya. Jadi masih belum menarik teman-teman ya untuk TSPC ya. Selama kita belum melihat yang namanya inflow ya dari asing. Oke, next lagi KF ya. Next lagi KF. KF. Nah, untuk KF ya teman-teman ya. KF, nah ini momentumnya oke nih. Di 500 ya. Nah, kalau kita ngomongin secara teknikal dulu, memang dia itu breakdown dari MA 100 dan MA 110 dan 5 gitu kan. Jadi tiga-tiganya ke breakdown. Tapi ya di satu sisi kita ngeliat juga, mas, tiba-tiba momentumnya cakep nih, stochastic slow kan. Nah ini tinggal kita lihat nih. Jadi waktu di tanggal 22 Desember kita memang ngelihat nih ada yang namanya KF itu dia dibawa turun nih, jepret ya, dibawa turun. Nah, tapi demand-nya masuk lagi. Nah, itu juga berlaku untuk tanggal 22 dan 24. Jadi setiap harga dibawa ke 500, di sini tiba-tiba ada yang beli gitu ya. Demand-nya ada lagi nih di harga 500. Tandanya apa? Tandanya kita bisa melihat nih, oh ya ternyata 500 ini kayaknya area support yang kuat gitu ya. Nah, yang kita akan lihat adalah di sini asingnya masuk nggak nih? Kalau asingnya masuk, wah ini oke banget gitu ya. Tinggal kita cek. KF. Ternyata nggak ada. Nah, jadinya apa? Jadi wait and see ya. Gitu. Kalau dari momentum emang betul bagus. Tapi ya balik lagi. Kalau seandainya Mas Emon ngelihatnya, kalau misalnya strukturnya itu bagus tapi asingnya nggak dukung, lebih baik kurang ya. Lebih baik dihindari dulu. Gitu. Coba kita lihat KF sebulan siapa yang beli.
YP ya, YP. Coba kita lihat fokusnya ke dari tanggal 19 nih. Yang beli CC, KI, DH, DX ya. CC belinya banyak, BQ buang barang. Jadi ini kurang lah. Volumenya juga dikit teman-teman ya. Nggak tahu nih mau disuntik Danantara apa enggak nih. KF, Kimia Farma, BUMN nggak sih? Kayaknya BUMN deh, Kimia Farma ya. Gitu ya, jadi ini cuma bagus secara teknikal aja, tapi kalau flow-nya masih kopong ya teman-teman ya. Gitu aja sih untuk KF sih. Jadi paling ngejar-ngejar 540, upside sekitar 4-5%. Habis itu paling ya udah buang. Karena ya paling kita cuma lihat area supportnya aja gitu ya. Gitu, oke? Next lagi Same ya. Same. Nah, ini hati-hati nih, ini masih fase koreksi ya di sini ya. Tapi yang menarik kita coba pantau nih. 13.50 nih, kayaknya dia puter balik ya. Yang puter balik, terus dua-duanya juga hammer candle gitu kan. Tandanya kita ngeliat di sini ada demand yang masuk ketika areanya di 1350. Kalau misalnya dari stochastic slow belum ada indikasi untuk dia GC ya, golden cross. Tapi kalau teman-teman lihat sudah ke bawah, apakah ada potensi ya tetap, tapi pantau dulu. Nah, kita tinggal cek nih foreign flow-nya dari si Same gitu kan. Same. Nah, ini dari 16 sampai 23 nih ya. Nah, tuh. Masih ya ada akum lah, 16 sampai 23 tapi kecil. Coba kita cek ya si Same. Same dari berapa? Dari tanggal 16 ya. 16 RFFZ CC. Nah, ini biasa kalau nggak kenal wait and see ya jatuhnya ya. PDDRXL. Ya kalau udah ngelihat retail keluar sih sebenarnya oke-oke aja ya teman-teman ya buat ngambil day trade. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya mau ngambil yang dia punya probability mentok ya hampir 70-80% ya enakan, paling enak adalah kalau kita ngelihat foreign sudah masuk gitu ya. Kalau misalnya belum masuk ya tetap ini area cakep gak ya, ini area cakep gitu ya, tapi ya nggak tahu. Kalau misalnya dibilang apakah sebaiknya entry masuk ya enggak, wait and see dulu gitu ya untuk si Same itu ya kurang lebih ya. Jadi ya saham-saham untuk si healthcare ya agak-agak sepi ya teman-teman ya, even yang gedenya juga sepi gitu kan. Soho ya, Soho Global Health ya, ini sudah pasti tidak retail friendly ya teman-teman ya. Tinggal dilihat, tiba-tiba dia mantul. Di sini juga baru kelar-kelar FCA, candle belum kebuka. Jadi untuk Soho, nah ini nggak retail friendly ya. Gitu ya, tunggu dulu lah sampai dia benar-benar kebuka baru. Gitu, oke? Di kurang lebih gitu ya teman-teman ya untuk saham properti lagi. Nggak bisa move on dari BKSL ya. Jadi kurang lebih gitu ya dari healthcare ya, kurang lebih 9 saham. Ya yang menarik mungkin cuma KLBF, Mika. Udah gitu sih palingan. Jadi ya kurang lah sektor healthcare gitu ya. Jadi ya that's why Mas Emon agak jarang bahasnya. Kenapa? Karena ya itu lama ya naiknya.